Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, akhirnya setelah menunggu lama, full shop untuk 1022 sudah rilis hari ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Judul chapternya adalah kemunculan para bintang. Lalu untuk bagian covernya memperlihatkan beberapa anggota suku Tontata dan seekor katak yang sedang bermain. Oke, lanjut masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan update terbaru di pertempuran Onigashima yang menyatakan bahwa jarak jumlah pasukan antara bajak laut Beast dan pasukan aliansi sudah semakin sempit. Jadi bisa dikatakan jumlahnya hampir berimbang. Selanjutnya muncul informasi tentang kekalahan para Tobiropo. Di sini 5 Tobiropo sudah dinyatakan kalah. Namun hanya 3 Tobiropo saja yang diperlihatkan kondisi terkini setelah mereka dikalahkan, yaitu Black Maria, Husu, dan Sasaki. Sementara Page One dan Ulti tak ditunjukkan kondisi terkininya. Oke, lanjut masih pada narasi tentang update pertempuran. Di sini Pulau Onigashima terlihat sudah menempuh jarak setengah perjalanan dari pantai menuju ke ibu kota bunga. Dan diperkirakan dalam 15 menit pulau markas Kaido itu akan sampai ke ibu kota bunga. Sementara itu Luffy juga diperlihatkan sedang dalam kondisi yang baik. Dia pun bisa berteriak dengan penuh energi setelah menghabiskan makanan dari Karibo. Ya, lanjut lagi, scene berganti ke lantai 3 di markas Onigashima. Di sini ada pertarungan dua ninja, yaitu Raizo dan Fukurokuju. Raizo menggunakan jurus Bunshin no Jutsu. Dia membuat beberapa klon untuk melakukan serangan langsung. Sementara Fukurokuju menggunakan jurus Nippo Mimita Bookrakers. Kemampuan jurus itu adalah untuk mengontrol daun telinganya yang panjang. Lalu di daun telinga itu juga ada sebuah senjata seperti petasan. Fukurokuju menggunakan daun telinganya itu seperti menggunakan sebuah cambuk. Pimpinan Oniwa Bonshu itu pun bisa melihat sosok Raizo yang asli, walaupun Raizo sudah membuat beberapa klon. Lalu serangannya pun bisa mengenai tubuh Raizo. Nah, setelah itu terjadilah adegan percakapan di antara mereka. Dimulai dari Raizo yang berkata, "Mengapa kau memilih untuk melayani Orochi?" Dan Fukurokuju menjawab, "Aku ini seorang ninja, dan tugas seorang ninja adalah untuk melindungi Shogun Wano Kuni. Sebaliknya, pria yang kau layani itu hanyalah hantu, dan kau tak bisa menjadi seorang ninja sejati karena tak bisa menahan perasaan pribadimu." Mendengar jawaban Fukurokuju, tekad Raizo sama sekali tak goyah. Dia pun kembali menjawab, "Tindakan kami ini tulus berdasarkan perasaan pribadi kami. Dan perlu kau tahu, kami semua sudah mati bersama Tuan Oden di hari itu. Apa yang kau lihat di sini hanyalah hantu untuk melaksanakan kehendak Tuan Oden. Malam ini Kaido dan Orochi akan segera berakhir. Dan ketika matahari menyinari negeri Wano, maka Tuan Momonosuke akan menjadi shogun negeri ini." Nah, ketika Raizo sedang bicara, terlihat sosok 3 Akazaya yang sudah tumbang, yaitu Kinemon, Kiku, dan Asura Doji. Lalu diperlihatkan juga keadaan para samurai Akazaya yang lain. Mereka sedang bertarung dan berlari, termasuk Denjiro. Tapi kita belum bisa melihat dengan jelas di mana posisi Denjiro. Oke, lanjut ke scene berikutnya. Kita bisa melihat duel antara Killer dan Hawkins. Di sini Hawkins sudah berubah ke mode boneka jerami raksasa. Lalu ada juga beberapa boneka jerami yang berserakan di tanah. Hal itu menunjukkan Killer sudah beberapa kali menyerang Hawkins, tapi serangannya itu hanya berpengaruh pada orang lain yang dikorbankan oleh Hawkins menggunakan bonekanya. Killer pun berkata, "Berapa banyak nyawa yang kau simpan?" Dengan nada sinis, Hawkins menjawab, "Tidak banyak yang tersisa." Kemudian Killer langsung menyerang dada Hawkins. Nah, ketika itu Hawkins malah tertawa dan mengatakan, "Ya, aku memang tak banyak punya nyawa yang tersisa. Tapi pertanyaannya, nyawa siapakah yang kugunakan ini?" Ya, setelah Hawkins mengatakan itu, scene berganti ke lantai 2, di mana Kid dan Law sedang bertarung melawan Big Mom. Saat itu tiba-tiba Kid berlutut dan muncul luka di dadanya. Nah, ternyata luka itu adalah luka yang diberikan Killer kepada Hawkins. Shin pun kembali ke lokasi Killer dan Hawkins. Di sini dengan puas Hawkins mengatakan,
Jika kau menghabisiku, maka kaptenmu lah yang akan mati di tanganmu sendiri. Yos, lanjut lagi kita beralih ke aula utama. Di sini King dan Queen sedang mengamuk dalam mode hybrid mereka. Kedua All-Star itu menyerang seluruh gifters yang sudah berkhianat, dan ada sebuah panel yang menunjukkan King sedang mencengkram gifter bertangan 4, dan saat itu tangan King terlihat mengeluarkan api. Amukan para All-Star itu sangat sulit dihentikan, bahkan oleh Marco sekalipun yang saat ini sudah mencapai batas kemampuannya. Lalu Sanji yang mencoba menghentikan King dan Queen juga tak bisa berbuat banyak. Dia malah terpental karena mereka berdua. Nah, dalam situasi itu Sanji mengkhawatirkan keadaan Zoro yang belum juga sembuh dari luka-lukanya. Dia pun mengatakan kepada Chopper dan Dr. Miyagi untuk membawa Zoro pergi dari tempat itu jika obat ajaib dari suku Ming tak bekerja. Dr. Miyagi pun coba menjelaskan bahwa saat ini kondisi Zoro sedang dalam masa kritis. Karena itulah obatnya butuh beberapa waktu untuk bisa bekerja. Mendengar jawaban itu, Sanji berusaha untuk menyerang Queen lagi. Sementara itu, King terlihat menyadari keberadaan Zoro yang sedang terluka dan berniat untuk menyerangnya. Di sisi lain, ada Perospero yang diam-diam ingin menyerang Sanji dengan panah permainnya. Namun sebelum serangan itu meluncur, datanglah kucing oranye Nekomamushi. Dia pun langsung mencakar wajah Perospero. Serangan itu membuat Perospero terpental cukup jauh hingga menabrak batu di dekat jembatan. Nah, kembali ke lokasi Zoro dan para dokter. Di sini Dr. Chopper dan Dr. Paraming sedang berlari untuk membawa Zoro pergi dari tempat itu. Tapi King dengan cepat muncul dan memotong jalur pelarian mereka. Lalu King menggunakan serangan api yang muncul di tangannya. Serangan itu bernama Kaisar Api. Beruntung di saat sempit itu Marco langsung muncul dan memblokir serangan King menggunakan kemampuan fusi Azami. Kemampuan itu sama dengan yang dia gunakan ketika memblokir serangan Kizaru di Marineford. Ya, setelah menahan serangan itu Marco mengatakan sesuatu tentang rasnya King, yaitu ras penghuni Redland yang bisa mengendalikan api. Tapi King tak mau merespon perkataan Marco. Tak lama kemudian Queen datang ke lokasi King. Saat itu dia mengatakan akan segera menghabisi Marco. Queen pun menyiapkan serangan lasernya, sementara King juga ikut membuat bola api di tangannya. Mereka berdua bersiap-siap untuk menyerang Marco bersamaan. Melihat dirinya terpojok, Marco mengatakan sesuatu yang menarik. Dia bilang, Oke, aku menyerah. Aku sudah cukup berjuang sampai di sini saja. Dan setelah ini, saatnya para bintang untuk memasuki pertempuran. Nah, ketika Marco mengatakan itu, perban Zoro mulai terkoyak. Chopper pun terkejut dan menunjukkan ekspresi Enel Face. Lalu tak lama kemudian terdengar suara Zoro dan Sanji. Santoryu, Rengoku, Onigiri, dan Diablo Jambe, Molten Shot. Zoro dan Sanji melakukan serangan bersamaan kepada King dan Queen. Setelah itu Zoro pun berkata, Hei alis keriting, jika kita berhasil memenangkan pertarungan ini. Dan Sanji menjawab, Ya, aku bisa melihatnya. Akhirnya mereka berdua pun berkata secara bersamaan, Aku bisa melihat Luffy menjadi seorang raja bajak laut. Dan full stop ini pun berakhir sampai di sini. Jika ada tambahan, kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!